Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Jika teman-teman mau anggreknya sebesar ini, jadi jumbo banget, itu jangan khawatir, saya akan bagikan caranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya dan tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe. Langkah yang pertama, kita pilih bibit yang bagus. Bibit yang bagus seperti apa nanti kita review juga. Dan yang kedua, media tanam yang bagus. Media tanam yang bagus tuh seperti ini, nanti kita review juga. Dan pupuknya yang bagus juga. Pupuk yang bagus tidak harus mahal, tapi saya memakai pupuk yang berada di pasaran yang mudah didapat, tapi caranya yang beda, cara aplikasinya. Pertama, kita pilih bibit yang bagus. Bibit yang bagus yang seperti ini, kondisinya dewasa, siap dibungakan. Tapi jika mau membesarkan dulu plant seperti ini, jangan dulu dirangsang pembungaan, dirangsang pertumbuhan aja, berikan pupuk pertumbuhan dan segera repotting ke pot yang lebih besar. Kita deketin dulu yang ini bibit yang bagus. Ciri bibit yang bagus bisa terlihat ini daun seedlingnya, daun kecilnya masih ada lur. Nah, ini salah satu tanda kalau bibit ini bibit yang super, bibit yang bagus. Jika Anda membeli bibit yang dewasaan seperti ini, pilih yang seperti ini. Ini kondisinya sudah dewasa dan siap dibungakan. Jika mau dibungakan tidak masalah, tapi jika anggreknya sudah mekar dan sudah ketahuan bunganya seperti apa, jangan menunggu anggreknya habis, jangan menunggu bunganya habis. Segera dipotong. Jika anggreknya sudah full mekar, segera potong agar pertumbuhannya maksimal ke pertumbuhan daun. Jika dibiarkan sampai anggreknya habis, sampai bunganya habis, maksudnya itu bisa menghambat pertumbuhan vegetatifnya. Seperti itu, dia akan kerdil dan susah banget untuk mencapai size maksimal. Lebih bagusnya yang seperti ini jangan dulu dibungakan, diberi pupuk pertumbuhan aja. Nanti ketika sudah sebesar ini, sudah mencapai size maksimalnya, baru kita rangsang pembungaan seperti yang ini. Yang kedua, dari media tanam. Media tanam yang dipakai sebaiknya jangan satu jenis media tanam. Saya memakai beberapa jenis media tanam. Untuk yang ini sama kulit kayu, akar pakis, sabut kelapa, dan ada moss juga yang di sini. Kita bawa sedikit atau sebagian moss yang ada di sini. Kebetulan yang ini udah campur moss dan kokocip atau sabut kelapa yang sudah dipotong-potong, jadi tidak usah dibongkar lagi. Kalau yang membeli full moss dikurangin sedikit, tambahkan yang ini seperti itu. Kita mulai repotting ke pot yang lebih besar. Ini pot ukuran 4 in. Kalau untuk skala perkebunan ini udah pot maksimal, atau jika Anda membeli di toko atau nursery anggrek ini udah maksimal segede gini, tidak ada yang lebih besar lagi. Biasanya begitu. Kita repotting ke pot yang lebih besar agar perakarannya bisa maksimal. Untuk yang ini udah 2 kali saya repotting. Yang pertama pot yang sebesar ini, agak besar dari ini, dan saya repotting lagi ke pot yang ini, baru saya bungakan. Ini pot ukuran 35 cm, lumayan besar, dan anggrek juga besar. Kita buka dulu seperti ini. Selain dari daun, lihat juga perakarannya. Jika perakarannya bagus, nah bisa kita pilih untuk calon bibitan anggrek jumbo, anggrek raksasa seperti ini kurang lebih. Ini kondisinya dewasa, siap dibungakan, tapi kita tahan dulu pembungaannya. Dan untuk media tanamnya ini pakai sabut kelapa atau kokocip seperti ini, sabut kelapa yang sudah dipotong-potong, dan moss putih atau sphagnum moss. Ini sudah dicampur, ya tinggal tambahkan yang itu aja. Tinggal tambahkan ini nih, kulit kayu dan pakis, akar pakis. Kenapa harus dicampur? Karena setiap jenis media tanam itu memiliki kandungan unsur hara yang berbeda-beda. Jadi dengan dicampur seperti ini dari beberapa jenis media tanam, kebutuhan unsur haranya lebih lengkap, jadi lebih komplit. Dia bisa tumbuh maksimal. Tidak harus semua ya, sebagian aja gak apa-apa, yang penting jangan satu jenis media tanam agar pertumbuhannya maksimal. Jadi apa yang tidak dia dapatkan dari ini, dari media tanam yang satu, dia dapatkan dari media tanam yang lain. Lebih komplit kebutuhan unsur haranya. Kebutuhan unsur hara terpenuhi, anggrek pun tumbuh dengan subur. Seperti ini kurang lebih. Kita ukur dulu
tingginya. Jika terlalu tinggi dikurangin lagi, karena ini media tanamnya keras, sabut ini nih apa, kulit kayu. Ini kulit kayu pinus ya, lebih bagus, paling bagus kulit kayu pohon pinus. Karena ini media tanamnya keras, untuk bagian yang ada akarnya kita tambahkan moss putih atau moss hitam atau sabut kelapa yang lebih lembut. Jadi usahakan media tanam yang lembut dulu di sini untuk menjaga akar agar tidak rusak. Nah, seperti ini dibungkus aja dulu, baru ditanam ke sini. Untuk pinggirannya kita tambahkan media tanam yang lain. Saya pakai sabut ini apa, kulit kayu. Isi sampai penuh, sampai kira-kira cukup. Dicampur juga dengan yang lainnya, pakai ini akar pakis dan juga sabut kelapa. Sudah jadi, tinggal disiram. Untuk aplikasi pemupukan dilakukan 1 minggu setelah repotting, jangan sekarang. Kalau sekarang disiram aja, dan nanti jika sudah 1 minggu baru kita pupuk. Untuk pupuknya saya memakai dosis 5 liter air, pupuknya 1 sendok makan. Jadi 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Jika tanamannya sedikit atau 1 atau 2 tanaman, berikan seujung sendok aja per liter air bersih, itu cukup. Kurang lebih segini untuk 1 liter air bersih, cukup segini pun. Kalau untuk tanaman yang tidak terlalu banyak, segini aja cukup. Dan saat ini kita siram aja dulu. Dan untuk aplikasi pupuk, caranya direndam. Misal ini air pupuk, kita rendam seperti ini, rendam di wadah sampai batas ini, batas akar paling atas, sampai pangkalnya ya, sampai batas daun paling bawah, sampai situ aja. Direndam selama 1 menit atau beberapa saat ke papa. Yang penting pastikan area perakaran dan media tanam basah oleh pupuk, seperti itu. Intervalnya 1 minggu sekali untuk interval pemupukan. Sedangkan penyiraman untuk di awal repotting seperti ini. Jika penyiraman berikutnya boleh disiram seperti pada umumnya, disiram seperti ini pun gak masalah. Kalau di awal repotting usahakan semua bagian basah, benar-benar basah. Dan untuk pemupukan pun seperti ini, sampai benar-benar basah terkena oleh pupuk. Beberapa saat 1-2 menit baru kita angkat. Sampai sini aja, jangan terlalu tinggi ya. Kalau mau disemprot boleh, usahakan di sore dan pagi hari. Kalau untuk interval aplikasi pemupukan secara disemprot. Udah segini aja, tinggal disimpan di tempat yang tepat. Untuk anggrek bulan atau Phalaenopsis, kebutuhan intensitas cahaya matahari berkisar antara 60-80%. Jadi usahakan di bawah naungan, jangan full matahari, jangan full sun. Sekian aja dulu sementara, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.